Dengarkan sugesti saya mulai saat ini, selalu kunjungi channel Fadli Nurhat, dan ingat, klik tombol subscribe sekarang. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berharap siapapun yang menyaksikan video ini hingga akhir semakin sehat, semakin bahagia, berkah, dan berlimpah selalu tentunya. Amin ya robbal alamin. Oke, di video kali ini adalah video setelah beberapa waktu kita tidak membuat video ya. Mungkin sebulan lebih kita tidak membuat video. Kalau yang bareng-bareng sih udah lama banget, udah lama, lumayan lama beberapa bulan begitu, karena ya Mama Husna lumayan disibukkan dengan adanya virus corona ini. Allah Akbar. Betul sekali, Pak. Karena ada tugas tambahan di rumah sakit, jadi ya cukup disibukkan ya. Betul. Alhamdulillah. Tapi ya walaupun demikian itu sudah menjadi tanggung jawab ya sebagai tenaga kesehatan begitu. Di video kali ini kita akan membahas mungkin hikmah dari apa yang kita hadapi belakangan ini ya. Iya. Berharap jadi inspirasi juga ya. Kita sharing. Jadi kita pernah ngalamin di mana istri saya melakukan karantina mandiri. Betul. Karantina mandiri, dan bukan kebetulan juga saat karantina mandiri kemudian kita juga diwajibkan untuk stay at home begitu. Saya pribadi juga begitu, dan bukan kebetulan lagi seseorang yang biasa membantu kita di rumah begitu. Itu kita liburkan. Betul, liburkan pas memang saat Husna juga anak kita diliburkan dari sekolahnya. Hari Jumat itu ingat banget. Begitu. Pas juga istri saya tugas jaga, dan akhirnya ada satu case yang membuat istri saya perlu untuk melakukan karantina mandiri begitu. Dan itu tidak mudah ya tentunya. Saya harus beradaptasi di mana tidak bisa banyak berinteraksi, apalagi kontak fisik ya dengan istri, kemudian anak-anak juga yang walaupun bisa ngelihat tapi tidak bisa kontak secara fisik, tidak bisa berdekatan begitu, apalagi kontak fisik begitu. Dan ya saya harus ya, karena mau nggak mau ya gitu, mengurus semua itu, urusan rumah tangga, kemudian dengan anak-anak ya, dengan anak-anak begitu, sekolah anak. Ya itu lumayan ya. Tapi alhamdulillah akhirnya terlewati. Ketika itu berjalan kemudian terlewati begitu, banyak pembelajaran yang bisa didapatkan. Betul sekali. Bahkan saya sharing. Jadi untuk diri saya pribadi itu lebih banyak memahami diri sendiri, karena pada awal masa karantina mandiri itu mengalami tanda gejala seolah seperti ada batuk, demam, panas dingin. Kalau saya observasi diri sendiri itu suhunya normal. Psikosomatis lah ya. Nah itu ternyata itu dia. Ternyata itu. Iya, maksudnya alhamdulillah 3 hari pertama ya kita sharing dari jauh gitu kan. Bagaimana, ada khawatiran mungkin ya. Ada khawatiran. Akhirnya menimbulkan kecemasan, tanda gejala yang mirip begitu. Seperti tanda gejala awal COVID-19 itu. Iya. Gitu. Karena kita ketahui bahwa pikiran dan tubuh itu saling keterhubungan, saling berpengaruh juga. Dan luar biasanya juga diamanatkan tambahan lagi menjadi ada tugas tambahan lagi, yaitu sebagai pusat informasi tentang COVID-19 ini, yang menyaring data jadi sumber-sumber yang hoax ataupun sumber-sumber yang benar itu sama Mafi sendiri kan disaring, jadinya makin menambah
Wah, kecemasan, ya Allah. Jadi ketika ada informasi penambahan pasien ya, seperti penambahan itu ya, pasien, itu cukup berpengaruh bagi banget. istri saya yang bertugas, memiliki tugas tambahan begitu selain tugas pokoknya sebagai bidan begitu. Ya, masuk ke dalam tim Satgas. Dapat tugas tambahan seperti itu, dan itu berpengaruh di mana istri saya juga dalam kondisi karantina mandiri saat itu begitu. Di bulan Maret ya, di bulan Maret. Mungkin ya sampai saat ini juga ya masih deg-degan juga mungkin ya. Tapi bagaimana kita menyikapinya kan? Pertama, saya pribadi ketika beradaptasi dengan kondisi ini ya, ini semua orang mengalaminya sebetulnya ya, maksudnya secara umum ya, dimana kita harus tetap ada di rumah begitu, mengubah mengubah pola yang ada begitu, dimana kita biasa beraktivitas, bisa keluar rumah, saya bisa menangani klien di tempat terapi begitu, bisa berinteraksi langsung dengan klien, kemudian kita tidak memungkinkan entah sampai kapan saya tidak tahu untuk langsung berinteraksi. Saya pribadi begini, kalau kita cinta dengan seseorang begitu ya, kayak kita menaruh hati dengan seseorang, seringkali kita itu merasa GR, nggak, tau nggak? GR, iya. Maksud gini, kalau kita suka sama seorang kan, kalau kita lewat deket dia, kayaknya kayak perasaannya diliatin gitu ya. Jalan itu terasa berat gitu kayaknya. Jangan-jangan dia suka ke aku. Jangan-jangan diperhatiin gitu kan gitu. Nah, sama halnya sih sebetulnya dalam kehidupan, mirip ya gitu. Ketika kita cinta kepada Zat yang menciptakan kita, kepada Allah, kita ya kalau kita benar-benar cinta pasti GR lah. Ada. Gitu ya. Ada perasaan GR di mana kita itu selalu diperhatikannya begitu ya. Walaupun itu faktanya iya pastilah begitu. Kita itu selalu diperhatikan oleh Allah begitu. Nah, dan perasaan itu selalu perlu tetap ada begitu kan. Begitu. Jadi ketika menghadapi ragam situasi yang setiap perubahan lah begitu yang ada, kita saya pribadi berusaha untuk GR bahwa apapun yang kita hadapi, yang hadir dalam kehidupan kita, seolah itu kayak spesial untuk diri kita, dari kita sendiri gitu, seperti itu. Dan saya merasakannya bahwa banyak hal yang oh iya ya, alhamdulillah saya pernah berharap kayak gini, dan di dalam kondisi pandemi ini saya justru terwujud begitu, seperti itu. Sama. Jadi contoh salah satunya saya ya kita sudah pernah ngobrol bahwa kayaknya kita nggak akan, artinya kita mau mengistirahatkan seseorang yang membantu kita ya dalam kesehariannya begitu, yang mengasuh anak begitu. Udah yuk Pak, kasihan gitu lagian. Karena memang secara usia sudah terbilang sepuh lah begitu. Cuman memang karena udah menganggap cucu ya ke anak-anak kita, jadi beliau itu sangat menyayangkan kalau udah nggak kayak kerja, malah kayak nenek, kayak neneknya sendiri. Tapi kita juga tidak mau ketergantungan kan? Mau ketergantungan gitu. Saya pribadi tidak mau ketergantungan. Sehingga ya udah tuh Pak, coba diliburin dulu aja lah 3 hari gitu. Bilalahnya ya itu diliburkan 3 hari, langsung ada perintah dari pemerintah untuk stay at home, baru menyarankan kan saat itu, tapi kita langsung mematuhinya waktu di bulan Maret itu tuh. Dan di hari Jumatnya anak kita langsung diliburkan sampai waktu yang tidak dibatasi. Nah, terwujud salah satunya itu bahwa alhamdulillah gitu. Maksudnya walaupun tidak mudah ya, karena biasa udah beres. Biasanya begini. Maksudnya begini, kita sudah membicarakannya, tapi tidak tahu persisnya waktunya kapan ya. Walaupun kita sudah mulai ancang-ancang gitu, maksudnya merencanakan gitu ya. Udah di polanya udah mulai di. Tapi ini langsung full loh, dan dilalui pas lagi saya yang ngurus semuanya sendiri. Begitu pas istri dapat karantina mandiri kan, dan pas saat itu. Awalnya memang tidak mudah, artinya maksudnya saya perlu waktu untuk beradaptasi. Betul. Ya begitu. Tapi akhirnya saya mengingat kembali bahwa ini yang saya harapkan ya gitu. Saya bisa
memanage kita bersama ya, berharapnya akhirnya begitu ya, memanage apa namanya, aktivitas di dalam rumah tangga begitu, maksudnya di dalam rumah begitu, mulai dari bersih-bersih segala macam begitu. Kita berharap bisa kita memberdayakan diri kita sendiri ya gitu, dan ya sedikit-sedikit dengan mendidik anak gitu untuk bisa ya maksudnya belajar untuk survive melakukan pekerjaan rumah juga, kemudian memahami situasi yang saat ini kita hadapi. Yang paling luar biasanya itu masih kerasa merindingnya itu bukan kebetulan kita mulai menetapkan SOP di tengah pandemik loh, sebelum mama karantina. Jadi udah kita nyiapin ruangan khusus sebelum kita masuk ke rumah gitu ya, nyiapin baju luar dan nyiapin baju untuk ganti di dalam rumah. Udah disiapkan semuanya, protap-protap itu bahkan sebelum informasi dari pemerintah misalnya udah karena kami memang background kan kesehatan, jadi tahu bagaimana cara tahap-tahap mencegah infeksi, mulai dari menggunakan masker, hand sanitizer udah kita simpan di dekat pintu masuk sebelum masuk rumah. Itu udah ditetapkan. Oke, berangkatlah ya mamah teh bekerja, berangkat langsung jebret, kasusnya terjadi, besoknya langsung karantina mandiri. Dan prosedur yang sudah direncanakan memang, padahal nggak berharap terjadi, cuman itu memang pola buat kita, maksudnya, pola kesadaran. Karena kalau kita berhubungan dengan safety ya, safety pastinya kita berpikir ada pikir negatifnya. Kita perlu, nggak harus, maksudnya gini, kita pun perlu bisa menempatkan kapan kita berpikiran positif, kapan kita berpikiran negatif untuk kebaikan kita, mengantisipasi begitu. Pikiran negatif dalam artian ya maksudnya begini loh. Kalau nggak punya pikiran negatif ya bahaya juga. Kadang ada orang-orang yang saya itu punya pikiran negatif, saya kepengen pikiran positif terus, nggak bisa seperti itu juga, karena kehidupan itu seimbang begitu, seperti itu. Misalnya hal yang sederhana saja yang sering saya sampaikan, kalau mau nyebrang, kalau nggak punya pikiran negatif itu bisa-bisa ketabrak. Makanya harus maksudnya pikiran negatif itu artinya ada kemungkinan hal yang tidak kita inginkan bisa saja terjadi. Begitu kan? Bukan berarti kita berharap itu terjadi. Iya. Tapi ada kemungkinan, begitu, ada kemungkinan. Sehingga bagaimana langkah antisipasinya? Nggak akan rugi kok, alhamdulillah. Yang menjadi orang panik, yang menjadi orang bingung adalah ketika kita tahu ada kemungkinan negatif, itu bisa terjadi, tapi tidak mau mencari tahu bagaimana mengantisipasinya. Betul, itu yang membuat orang terkadang menjadi panik dan menjadi tidak berpikiran sehat. Maksudnya atau bertindak dengan baik begitu, seperti itu. Jadi ya tetap perlu ada waspada, sehingga kita melakukan langkah-langkah, kita menyiapkan ruangan khusus, ruangan tamu itu kita jadikan tempat transisi dari luar pokoknya semua benda dari luar itu hanya sampai di ruang tamu saja. Kemudian kalau ruang tamu kan kita disekat, kemudian ada ruang, ada pintu lagi ke dalam begitu, seperti itu. Jadi ketika ke dalam sudah tidak ada lagi barang-barang dari luar ya. Kita berusaha udah ganti, seperti itu. Langsung mandi, langsung seperti itu. Alhamdulillah ya berjalan. Nah, kita kembali lagi ke tadi, kembali lagi supaya satu-satu tentang hikmahnya ya, tentang ya tadi kita saya sendiri perlu merasa GR gitu ya dalam kondisi seperti ini ya. Kalau kita perpikirannya suzon begitu, artinya berprasangka buruk aja terus gitu, perasaan negatif gitu. Nah dalam konteks ini kita perlu positif ya. Tadi ada ini ya, ada kita berpikiran negatif, antisipasi begitu. Tapi dalam konteks kita supaya lebih cenderung berada pada zona perasaan positif, kita perlu berprasangka baik begitu. Dalam konteks pemberdayaan diri begitu, dalam konteks memotivasi diri sendiri, saya lebih cenderung menggunakan berprasangka baik, positif begitu, seperti itu. Nah, sehingga tadi kita perlu GR bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, walaupun orang lain juga mengalaminya begitu, tapi dalam hal ini kita perlu seolah ini itu kayak dirancang sedemikian rupa hanya untuk diri kita sendiri. Betul. Gitu. Supaya kita itu ngerasa spesial dan ngerasa bahwa pasti banyak hikmah, pasti banyak pembelajaran yang kita dapatkan. Iya. Begitu, dengan kita ngerasa GR tersebut. Begitu. Nah, salah satunya seperti itu ya. Nah, yang bisa banyak di-share juga ini lebih ke mama sendiri ya Pak ya. Jadi
Ya, sebagai petugas medis yang menangani gitu ya, bagaimana berbagai macam kasus, salah satunya masuk ke dalam tim Satgas, itu luar biasa ya. Maksudnya bagaimana kita bisa memanage pikiran dan prasangka kita, switch off antara positif negatif gitu. Negatifnya saat kita menganamnesa pasien dan perlakuan diri kita untuk menghadapi kita perlu pasien. Berpikir kemungkinan tadi ya, begitu kemungkinan. Untuk prasangka positifnya adalah bagaimana saya bisa survive, bahwa hal ini betul sekali tadi, prasangka kepada Allah bahwa ini spesial dibuat untuk saya, hanya untuk saya gitu. Sehingga bagaimana saya membuktikan kepada Allah bahwa saya dengan tindakan ini, dengan perjuangan ini menjadi amal yang bisa membawa saya ke hadapan Allah dengan kondisi yang Allah ridhoi gitu, seperti itu. Banyak pikiran seperti itu. Dan alhamdulillahnya suami ya, Bapak, alhamdulillah gitu ya, berperan besar terhadap diri untuk senantiasa mendapatkan pola pikir agar bisa berprasangka positif. Itu perlu proses loh, nggak serta-merta. Ya kan pernah Ayang sendiri ngelihat bahwa sampai psikosomatis gitu, sampai hilang fokus ini ya, gimana bisa, apalagi baper ya ketika udah hampir hari keberapa tuh, hari ke-10 gitu, pingin banget tidur bareng anak udah nyamperin gitu kan, anak nyamperin udah mama, didoain dari depan pintu, ya Allah seneng ya, Uwais sama Husna, ya Allah cepet hilang gitu coronanya, sampai kayak gitu. Luar biasa itu, apa namanya, terhanyut oleh perasaan-perasaan yang bikin depres gitu. Alhamdulillah, jadi perlu sekali ya menurut saya sesama pasangan itu memiliki keilmuan yang benar-benar bisa memberdayakan, itu perlu sekali. Dari pola komunikasinya, walaupun saya pun menyadari suami pun pernah ada saat-saat momen-momen stres loh. Maksudnya bener loh ya Pak ya. Saling mengingatkan, saling menguatkan, itu di situ. Yang bikin dasar intinya adalah itu, prasangka GR yang bahwa kita adalah yang spesial di hadapan Allah, di hadapan Zat yang menciptakan kita, itu yang bikin fondasi dasarnya itu. Sehingga segala keilmuan yang alhamdulillah yang suami miliki gitu ya, yang diterapkan dan ditransfer kepada saya sebagai istrinya, itu kerasa powernya gitu, kerasa banget manfaatnya, alhamdulillah. Seperti itu. Iya, memang selain tadi ya, kita dalam konteks pribadi, juga dalam konteks kita sebagai tim di dalam rumah tangga, kita perlu menyikapi bahwa apa yang hadir dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan rumah tangga kita, begitu, tentang kondisi ini gitu, seperti itu kita perlu ya masih melihat ini adalah sesuatu yang spesial, begitu untuk kita. Dalam konteks tadi lebih lanjut di dalam keluarga lagi adalah ya, dalam menghadapi proses ini juga perlu komunikasi. Yang jangan baik, kaget gitu. Pada awalnya memang belum klop loh, ada ributnya lah, ada apanya. Tapi yakin di dalam hati bahwa kita itu bersama, yakin dalam hati sama-sama karena Allah, berprasangka baiklah terhadap keluarga kita sendiri. Jadi dalam prosesnya, dalam proses menjalin komunikasinya itu, kita berpikiran positif, walaupun ribut dulu lah, apa dulu lah, miskomit dulu, mau nggak mau kita harus hadapi. Ya udahlah, kita kan bareng-bareng terus ya, dia di rumah, biasanya jarang ketemu, ini bener-bener full ketemu gitu ya, terus-terusan. Jangan menyerah gitu, tetap bertahan, yakin, dan alhamdulillah gitu, makin ketemu ya, makin ketemu. Dan dari beberapa kasus-kasus yang ada begitu, terlebih dalam menghadapi pandemi seperti ini ya, kondisi yang spesial. Begitu, memang semakin terasa ujiannya ya, untuk kita, maksudnya dalam artian seseorang yang menjalani rumah tangga, begitu ya, semua aspek itu. Sehingga dalam kondisi seperti ini semakin memperlihatkan apakah kita justru semakin diperkuat sebagai tim di dalam rumah tangga,
begitu, atau kita semakin terlihat renggang begitu. Bahkan melihat kenyataan, oh sesungguhnya rumah tangga kita tuh begini ya. Ya, ada seperti itu gitu akhirnya. Ternyata ya, di luar ekspektasi. Dan maksudnya begini, saya melihat hikmahnya lagi begitu ya, hikmahnya lagi bahwa ketika kita diminta untuk tinggal di rumah, sebetulnya itu pun adalah bisa kita sikapi ya, karena saya sering melakukan hal seperti ini. Saya cenderung sering mencari momen perubahan begitu, artinya maksudnya dalam arti mencari momen itu menyikapi satu kondisi untuk menjadi momen perubahan begitu. Tapi tidak dicari-cari kayak gimana, tapi artinya kita berusaha untuk selalu menyikapi satu kondisi itu menjadi momen perubahan begitu. Betul. Dan ya tadi ketika kita menghadapi situasi seperti ini begitu, saya berpikir ini pasti ada hikmahnya. Ketika kita di rumah begitu, sebenarnya itu adalah proses untuk kita kayak kembali ke titik nol lagi, istilahnya bisa jadi seperti itu begitu, untuk mengintrospeksi diri, untuk kontemplasi begitu. Jadi ini sebetulnya di sisi lain bahwa memang iya ada orang-orang yang mengalami kesulitan akhirnya dengan adanya ini gitu, tapi kalau kita accept dulu, terima dulu apapun kondisi yang hadir dalam kehidupan kita, kita terima dulu aja gitu. Kalau kita langsung tolak maka akan habis energi kita begitu. Terima dulu, ketika terima kita akan mendapatkan kesempatan untuk mempelajari gitu, kita terima ini apa begitu. Betul. Gitu. Kalau kita tolak itu kita nggak punya kesempatan untuk belajar, langsung diusir, nggak mau kayak gini, saya nggak bisa hidup kalau di rumah gitu, nggak bisa dapat uang kan. Iya betul, semua saya yakin seperti itu begitu. Maksudnya banyak yang mengalami seperti itu, artinya mengalami kesulitan dalam ya seolah sulit untuk mendapatkan rezeki, walaupun sebetulnya sudah ditakar ya, rezeki itu pasti udah ada gitu. Di situ benar takut gitu, nggak usah takut. Benar banget. Rezeki itu pasti ada gitu. Ya mindset kita saja yang terkadang suka mengotak-ngotakan, membatasi begitu, seolah Allah itu malaikat itu tidak bisa menembus tembok-tembok rumah istilahnya seolah gitu untuk menghantarkan rezeki kepada kita begitu, seperti itu. Betul. Padahal kan ya maksudnya tidak dibatasi oleh itu. Enggak, gitu. Rezeki beda sama uang. Enggak harus kita itu ada di luar rumah. Ketika di rumah pun memungkinkan. Rezeki hadir pada dasarnya gitu. Memungkinkan. Asalkan kita juga tetap berusaha ya. Ada harus. berusaha, kita terus beradaptasi begitu. Nah, proses adaptasinya itu ya Pak ya. Apa yang datang accept. Ya tadi gitu. Di sisi lain seandainya pun ada yang bilang bahwa ini itu adalah konspirasi, maksudnya by design itu, ya gitu ya, by design begitu, virus tersebut begitu. Tapi kalau kita menyikapinya, kita membingkainya dengan tepat, kita jadikan momen yang baik untuk diri kita, insya Allah nggak jadi persoalan apapun yang terjadi di luar diri kita, dunia mau seperti apa, kalau kitanya sudah kuat, insya Allah kita akan bisa beradaptasi, insya Allah. Ya, insya Allah begitu. Tetap kita bersandar kepada Allah ya. Saya pun artinya tidak semudah itu juga, tapi kita maksudnya dengan modal itu kita yakin, kita berprasangka baik, kita yakin bahwa kita bisa beradaptasi begitu. Walaupun tidak mudah ya, kita ketahui bahwa tidak mudah, tapi kita yakin bahwa kita itu bisa bisa beradaptasi. Ketika kita mendapatkan ya istilahnya pencerahan ya jadinya ya ke diri kita dengan nah kita terus polanya sebetulnya itu. Kalau kita mau accept begitu, ketika tadi kita dikatakanlah ini adalah by design, ada konspirasi untuk kita di rumah gitu, nggak bisa melakukan aktivitas, ekonomi jatuh misalnya seperti itu. Tapi kalau kita ambil kesempatan ini untuk introspeksi diri, untuk kita kembali membangun fondasi yang kuat di dalam rumah tangga begitu, dalam keluarga, artinya maksudnya kita selama ini banyak orang yang beraktivitas sibuk segala macam begitu di luar rumah, kemudian tidak memperhatikan fondasi di dalam rumah itu sudah kuat atau belum begitu. Nah, ketika kita dipaksa untuk ada di rumah, beberapa orang karena tidak terbiasa justru melihatnya keluar aja terus, kepengennya keluar aja terus, padahal itu kita itu kayak dihantar. Kalau kita tadi ngelihat ini ada spesial untuk diri kita begitu, kita akan melihat bahwa
apa nih spesial ini untuk diri kita. Ketika seperti itu langsung, oh ya kita terima. Oh, apa nih yang masih belum beres di dalam rumah, gitu. Langsung pokoknya memanfaatkan momen itu untuk memperbaiki diri, tidak untuk berpikiran negatif dalam artian ini kalau kayak gini pasti nggak bisa dapat uang, ini pasti nggak bisa makan, ini bisa pasti kelaparan gitu, energinya habis kalau seperti itu, percuma gitu. Bahkan menyakiti diri sendiri dan keluarga. Energinya ya setiap orang punya skupnya sendiri-sendiri ya, tapi maksudnya berharap ini bisa menjadi salah satu referensi untuk membingkai begitu, atau mempunyai cara berpikir yang berbeda begitu, sudut pandang yang berbeda begitu, seperti itu. Walaupun saya tidak memaksakan ya, tidak memaksakan untuk berpikir seperti itu. Seperti yang saya sampaikan di awal, kita sampaikan di awal bahwa ini berharap bisa menjadi inspirasi untuk Anda, tapi kita tidak memaksakan cara berpikir kita untuk Anda terapkan. Begitu, seperti itu. Karena setiap orang punya keunikannya masing-masing, saya meyakini seperti itu. Nah, kembali lagi tadi bahwa tadi kalau kita walaupun tadi di luar dengan desain siapapun, misalnya otoritas siapapun begitu di luar kita begitu, kalau kita mengambil kesempatan dengan benar begitu, insya Allah kita memperbaiki rumah tangga kita. Ketika sudah waktunya boleh untuk beraktivitas lagi, kita itu berangkat dengan bekal baru, di mana kita itu sudah memperbaiki diri, apa yang ada di rumah. Di rumah itu bukan hanya diri kita ke internal diri kita dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita begitu, seperti itu luar biasa sekali sebenarnya. Maksudnya kesempatan yang begini loh, saya cukup banyak mendapatkan klien-klien yang anaknya itu ngeluh bahwa orang tuanya itu sibuk. Begitu. Jarang bertemu dengan orang tuanya. Begitu. Dan momen ini kan ya tadi seolah kalau kita mau berpikiran bisa jadi ini doa dari mereka begitu, doa dari anak-anak yang hanya bisa berkomunikasi, menatap sebentar orang tuanya, karena orang tuanya dari subuh kemudian malam baru pulang, anaknya sudah tidur, kan seperti itu begitu. Bisa jadi di dalam pandemi ini ada doa yang artinya ada perwujudan doa. Anak-anak seperti itu, ada perwujudan doa dari pasangan yang selama ini merasa kesepian, yang ditinggal oleh pasangannya karena bekerja sibuk begitu ya, begitu. Ya bisa jadi ada itu juga begitu. Kita perlu melihat dari berbagai macam sudut kemungkinan dan sehingga kita bisa tolerir dengan keadaan ini. Kita bisa menerimanya. Ya sama halnya dengan ketika maksudnya ada satu kondisi tertentu gitu, misalnya katakanlah ya ketika ini ada agak sedikit ini ya, cuman agak mirip ya, misalnya begini, ketika yang sederhana aja ojek payung misalnya, ojek payung ketika turun hujan, bisa jadi ini ada bagian dari doa mereka yang kepengen jasanya dipakai kan, seperti itu. Kan semua seimbang begitu, seperti itu. Ada waktunya doanya satu orang yang lain, bagian orang-orang tertentu yang terkabulkan dalam satu kondisi yang lain, ya doa-doa yang lain terkabulkan. Caranya apa yang mencetuskannya itu whatever. Kembali lagi fokusnya ke kita. Oke, jadi seperti itu apa yang bisa kami share begitu, dari pengalaman pribadi kita ya begitu menghadapi proses ini. Tadi kembali lagi berprasangka baik, GR dengan apapun yang hadir di dalam kehidupan kita, bahwa ini adalah spesial untuk diri kita. Semangat, bismillah. Membingkai setiap kejadian dengan cara pandang yang indah, cara pandang yang baik, dan jadikan setiap momen ini momen yang terbaik juga untuk diri kita, untuk kita lebih baik lagi. Begitu. Saya yakin Anda semua bisa, insya Allah begitu. Dan saya yakin ini pun semuanya pasti ada hikmah untuk setiap diri kita. Walaupun artinya setiap orang punya tujuan berbeda-beda, tapi tidak ada yang tidak mungkin untuk Allah. Untuk kita itu diberikan skenario-skenario yang sesuai begitu kan, artinya bukan sesuatu yang sulit untuk Allah itu untuk membuat skenario yang
Artinya walaupun katakanlah sama pandemi, tapi setiap orang itu punya cerita yang sendiri-sendiri yang bisa jadi indah itu tuh. Iya. Luar biasa kalau kita mau memperhatikan hal tersebut. Betul. Terima kasih dari kami dan berharap ada hal yang bisa didapatkan. Amin. Jika menyukai apa yang kita obrolkan di video kali ini, silakan like. Subscribe. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Berharap ada video yang bermanfaat, yang lebih bermanfaat ya, di video-video sebelumnya ataupun di video yang akan datang. Terima kasih. Siapapun yang menyaksikan video ini hingga akhir, semakin bahagia, semakin sehat, Amin. Berlimpah dan berkah selalu tentunya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.